Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis keberfungsian diferensial atau diff melalui WinSteps. Keberfungsian butir diferensial atau yang biasa disingkat dengan diff adalah kondisi ketika individu dari latar yang berbeda merespons butir dengan cara yang berbeda sehingga memiliki dampak yang berbeda terhadap hasil pengukurannya. Cara tersebut bukan dikarenakan oleh apa yang diukur, tapi oleh karena karakteristik demografis atau karakteristik tertentu yang tidak terkait dengan apa yang hendak diukur. Misalnya seperti ini, saya rutin mengecek media sosial. Orang-orang desa banyak yang tidak memiliki media sosial dan sehingga cenderung menjawab tidak. Kemudian orang kota cenderung menjawab ya. Perbedaan jawaban ini bukan karena apa yang diukur, misalkan yang diukur adalah literasi teknologi, bukan karena orang desa memiliki literasi teknologi yang rendah sehingga menjawab tidak, atau orang kota memiliki literasi yang tinggi sehingga menjawab ya. Pertanyaan mengenai media sosial rendah kaitannya dengan literasi teknologi, sehingga dapat dikatakan jika ini terjadi, butir ini memiliki masalah yang dinamakan dengan diff. Kita akan menganalisis data seperti ini. Contohnya adalah satu adalah desa, kemudian dua adalah kota, kemudian kita memiliki 5 butir yang dijawab dengan opsi ya tidak sehingga skornya adalah 01. Mari kita praktek ke WinSteps. Berikut ini adalah data yang akan dianalisis. Lokasi 1, 2, kemudian ada 5 kolom mulai B sampai F yang merupakan respons terhadap butir-butir pernyataan yang ada di dalam skala. Kemudian saya buka WinSteps. Selanjutnya pilih import from, maka program akan memunculkan dialog seperti ini. Pilih Excel, kemudian akan muncul dialog seperti ini. Klik select Excel file, kemudian arahkan ke data yang kita siapkan tadi. Setelah butir dipilih, Anda akan melihat tampilan seperti ini. Kita lihat di sini ada item response variable, ada person label variables, kemudian ada other variables. Ini maksudnya adalah other variables, ini adalah data-data yang ada di dalam file kita. Kita lihat tadi itu ada lokasi, kemudian ada B01 sampai B05. Kita masukkan respons terhadap butir yaitu B01 sampai B05. Klik Ctrl C, masukkan ke item response. Kemudian lokasi, Ctrl C, terus dipaste Ctrl V di person label. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat WinSteps file. Oke, kita simpan dengan nama misalnya analisis diff WinSteps 5 butir. Simpan. Akan menampilkan kode-kode seperti ini. Kita kemudian kembali ke Windows semula. Ke arah sini, kemudian tekan enter, arahkan pada file yang dibuat tadi. Dalam hal ini namanya adalah analisis diff WinSteps 5 butir. Open, kemudian klik enter, kita tunggu sampai selesai. Kita lihat kualitas butir kita seperti apa, output, kemudian urutkan berdasarkan item fitnya. Dalam hal ini kita lihat, kita pilih fit order. Kita lihat di sini semua butir memiliki properti psikometris sendiri-sendiri. Kita lihat di sini infitnya, kemudian ada outfitnya. Berdasarkan kriteria kita lihat item 4 sedikit bermasalah karena nilai infitnya di atas 1,5. Untuk menjaga keutuhan atau validitas konten dari butir ini, maka item 4 saya putuskan untuk kita libatkan karena ada juga literatur yang mengatakan infit bisa sampai 1,7 sebagai toleransi untuk dipakai. Oke, kemudian tidak ada masalah terhadap butir yang kita analisis, maka kita lanjutkan ke dalam uji diff. Untuk melakukan uji diff, kita memilih tabel, output tabel, kemudian di sini ada item diff between dan within. Kita kemudian klik tombol tersebut, kemudian pilih di sini adalah lokasi, kemudian klik OK. Di sini akan menampilkan hasil analisis mengenai diff. Berikut ini adalah output dari hasil analisis yang dilakukan ketika kita melakukan uji diff. Fokuskan pada tabel 30.1 saja.
Pada tabel ini terlihat bahwa ada dua kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Ini kodenya tergantung dari file Excel yang kita siapkan, bisa jadi 12, bisa jadi 01 dan sebagainya. Kita lihat di sini, satu adalah desa dan yang kedua adalah kota. Kita lihat untuk butir B01, tingkat kesulitan untuk butir tersebut untuk orang-orang di desa adalah -2, sedangkan di kota adalah -1, sehingga dapat ditunjukkan bahwa orang yang di desa memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah dalam menjawab butir ini. Demikian juga pada butir B05, kita lihat di sini orang desa lebih sulit daripada orang kota. Kita lihat desa adalah 2 tingkat kesulitannya, sedangkan di kota 1,38. Ada beberapa rekomendasi dari para ahli untuk menunjukkan apakah butir tersebut terinfeksi oleh div ataukah tidak. Yang pertama adalah kita lihat div kontras atau selisih antara tingkat kesulitan kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Kriterianya adalah jika lebih dari 0,64 logit itu termasuk tinggi, jika antara 0,43 sampai 0,64 itu moderate, sedangkan di bawah 0,4 adalah negligible atau tidak terinfeksi. Namun angka-angka ini bisa jadi berbeda-beda, ada yang 0,4, ada yang 0,3. Silakan mencari literatur sendiri-sendiri. Ada juga orang-orang yang menggunakan nilai dari mental Hansel statistiknya. Misalnya ITS merekomendasikan jika di atas 1,05 itu tinggi, moderate itu jika 1 sampai 1,05, kemudian negligible itu ketika di bawah 1. Berdasarkan kriteria ini kita menemukan bahwa butir nomor 1 dapat dikatakan tidak terinfeksi div, namun butir nomor 5 ini yang terinfeksi jika kita menggunakan parameter atau kriteria ini. Jika kita menggunakan kriteria dari ITS, kita lihat bahwa butir nomor 1 dan butir nomor 4 itu terinfeksi oleh div, sedangkan butir nomor 2, butir nomor 3 dan 4 tidak terinfeksi. Kita juga bisa melihat berdasarkan signifikansi. Kita lihat ini adalah signifikansi dari ke-5 butir ini. Yang signifikan adalah butir nomor 1 karena di bawah 0,05 dan butir nomor 5 karena di bawah 0,05, sehingga berdasarkan kriteria ketiga informasi tersebut dapat dikatakan bahwa hanya butir nomor 2, 3, dan 4 yang tidak memenuhi terinfeksi oleh div berdasarkan 3 kriteria ini. Silakan dieksplorasi lebih lanjut karena penentuan apakah butir terinfeksi div atau tidak itu lebih banyak bersifat deskriptif, sehingga silakan mencari literatur yang cocok dan sesuai dengan karakteristik data Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.